بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. فما زلنا في كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بمولد النبي. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fath Al-Aziz Al-Qawi, menyingkap syubhat orang-orang yang merayakan Maulid An-Nabi. Maka di pertemuan kali ini dan seterusnya akan kita sebutkan ada sekitar 60 syubhat yang berkaitan dengan Maulid dan pembenaran Maulid. Kenapa syubhat-syubhat ini penting? Karena syubhat ini juga digunakan dalam rangka membenarkan bid'ah yang lain, bukan hanya maulid. Karena beberapa syubhat digunakan untuk dalil membenarkan perbuatan bid'ah. Nah, akan tetapi karena fokus kita masalah maulid dan mereka juga menggunakan dalil-dalil ini untuk membenarkan acara maulid yang bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Asyubhatul ula, syubhat yang pertama istidlaluhum ala tahsinil bid'ah biqaulihi ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Syubhat yang pertama bahwa mereka beristidlal akan bolehnya bid'ah dengan surah Al-Hadid ayat 27. Surah Al-Hadid ayat 27. Apa kata Allah di surah Al-Hadid ayat 27? Wa rahbaniyatan, wa rahbaniyah, makna rahbaniyah min ar-ruhban, ar-rahib. Ar-rahib itu para orang-orang yang beribadah di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang fokus beribadah meninggalkan rumah-rumah. Kalau kita sekarang orang-orang sufinya, kira-kira gitulah. Dan sufinya orang-orang di zaman Nabi Isa, orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia di gunung-gunung, sebagaimana disebutkan para ulama tafsir tentang menafsirkan makna rahib. Kemudian ibtada'uha, di sini dia ibtada'uha, yang dimana mereka melakukan kebid'ahan. Ma katabna alaihim, yang tidak Allah wajibkan atas mereka, illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mereka mengharapkan keridhaan Allah. Berarti seolah-olah mereka beristidlal dengan ayat ini bahwa pendeta saja di zaman atau orang-orang yang fokus beribadah di zaman Nabi Isa itu dibolehkan untuk melakukan bid'ah. Nah, illa ibtigha'a ridwanillah, tidaklah para rahib melakukan kebid'ahan kecuali mengharapkan keridhaan Allah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Berkata al-muallif tentang ayat ini, "Laisa fi hadhihi al-ayah dalilun ala istihsani al-bid'ah min kulli al-wujuhi al-muhtamalah." Maka di dalam ayat ini tidak ada secuil pun sisi pendalilan bahwa di dalam ayat tersebut membenarkan perbuatan bid'ah. Bahkan Allah Jalla wa Ala mencela orang-orang yang melakukan bid'ah di zaman Nabi Isa, kan gitu. Nah, yang pertama kalimat illa ibtigha'a ridwanillah di dalam ayat, tidaklah mereka melakukan kebid'ahan kecuali mengharapkan ridha Allah. Itu kembali kepada qaulihi ta'ala ibtada'uha, maknahu anna Allah lam yaktubha alaihim, maknanya bahwa Allah tidak menuliskan perkara yang mereka ada-adakan. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, makna ma katabnaha, ma di situ nafiyah, kan itu artinya tidak kami tuliskan atas mereka, bahkan mereka lah yang mewajibkan atas diri mereka sendiri. Mereka menambah syariat yang Allah telah tetapkan. Kemudian yang ketiga,
bahwa di sini adalah bentuk celaan, kan gitu. Di sini adalah bentuk celaan sebagaimana Allah katakan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka rahban, para rahib itu tidak menjaga sebagaimana sebenar-benar penjagaan atas apa yang Allah syariatkan. Nah, bahkan di ayat itu adalah bentuk celaan kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ini dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, sekiranya lah okeylah kita terima law sallamna jadalan. Okeylah sekiranya kita terima ayat ini untuk apa? Untuk membenarkan dibolehkannya berbuat bid'ah contohnya. Walaupun sebenarnya kita enggak terima kan. Kita poin lah mereka misalnya. Maka kita katakan bahwa ini syariat orang-orang sebelum Nabi Muhammad alaihi wasallam. Syariat orang-orang sebelum Nabi Muhammad alaihi wasallam. Adapun syariat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengikuti syariat Nabi kita, dan Nabi kita melarang dari berbuat kebid'ahan. Walaupun para ulama usul fikih berselisih tentang hal syari'atu man qablana hujjah atau laysa bihujjah. Apakah syariat orang-orang sebelum kita, yakni syariat para anbiya sebelum Nabi alaihi wasallam itu hujjah atau bukan hujjah? Boleh dipakai beristidlal. Ini di antara samarahnya, ini di antara efek dan buah dari perselisihan itu. Okeylah, kalau kita katakan syariat orang-orang sebelum kita dari kalangan para nabi di antara syariat kita, maka tidak juga boleh menunjukkan ayat ini digunakan untuk melakukan kebid'ahan. Nah, karena syariat orang-orang sebelum kita menjadi syariat bagi kita apabila dipenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, alla yukhalif syar'ana, tidak menyelisihi syariat kita. Tidak menyelisih syariat. Dan ini sepakat para ulama. Apabila syariat sebelum kita menyelisihi syariat kita, ijma' ahlu al-ilm bahwa syariat sebelum kita tidak menjadi hujjah. Tidak menjadi hujjah. Di zaman dahulu, di zaman Nabi Adam, bolehnya menikahi apa? Dhi mahrim, kan gitu, menikahi yang satu mahram, yang sedara. Begitu juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika orang bertaubat maka membunuh dirinya, faqtulu anfusakum. Nah, adapun syariat setelah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum ini tidak berlaku lagi. Walaupun sebenarnya jarang kita dengar mereka beristidlal dengan ayat ini, kan gitu. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, syubhat yang kedua, mereka berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini masyhur sahih, kan gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yunqasu atau an yunqasa min ujurihim syai' ila akhir al hadis yadullu ala istihsan al-bid'ah. Kata mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menyebutkan barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah hasanah. Siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan dari amalan itu sedikit pun. Maka ini diantara dalil mereka akan adanya bid'ah hasanah. Akan ada juga nanti hadis yang lebih spesifik dari ini, masalah bid'ah hasanah dan pembagian bid'ah kepada bid'ah wajibah, bid'ah mustahabbah, bid'ah makruhah. Akan datang pembahasan secara rinci insyaallah. Yang pertama kita katakan bahwa hadis ini di antara asbabul wurud, sebab datangnya hadis ini, bahwa disebutkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu taala anhu, ketika datang manusia dari kalangan A'rab, orang-orang Arab Badui kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, kan gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan mereka begitu buruk,
artinya miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Nah, kemudian Nabi pun memerintahkan atau memotivasi orang-orang untuk bersedekah kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Kemudian nggak ada yang bergerak gitu. Subhanallah, maksudnya nggak ada yang langsung lihai, cepat tanggap. Mungkin mereka juga di antara mereka banyak yang juga membutuhkan kan gitu. Nah, kemudian Nabi SAW melihat seseorang yang membawa hartanya, sebagaimana sebagian para ulama, hatta ajizat kaffuhu an hamlihi, sampai dia enggak membawa dirham, uang-uang dengan mata uang perak dikatakan dirham, kalau emas dikatakan dinar. Kemudian memberikan kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada orang-orang ini. Kemudian wajah Nabi pun berubah menjadi berseri-seri. Kemudian Nabi pun mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan di dalam Islam perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, bukan membuat bid'ah hasanah, nggak ada hubungannya sama bid'ah hasanah. Ini dari sisi makna man sanna. Kemudian yang kedua, bahwa yang mengatakan siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah hasanah, dia juga yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Bagaimana mungkin Nabi melarang berbuat bid'ah, kemudian Nabi memerintahkan bid'ah hasanah? Bagaimana mungkin Nabi melarang dari kebid'ahan, kemudian mungkinkah makna hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah artinya siapa yang melakukan bid'ah hasanah di dalam Islam? Berarti kontradiksi. Berarti apa? Kontradiksi kan gitu. Nah, kemudian makna hasanah di situ laisa bid'ah, kan itu. Makna hasanah baik, bukan bid'ah di situ maknanya. Akan tetapi sebuah amalan yang sudah disyariatkan di dalam Islam. Amalan yang sudah disyariatkan di dalam Islam, barang siapa yang menghidupkannya ketika manusia telah meninggalkannya, maka siapa yang mengikuti amalan yang kembali dihidupkan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Karena masalah tahsin wa taqbih dalam istilah usul fikih, sesuatu itu baik atau buruk, kemana patokannya? Apakah ke akal manusia? Kemana patokannya Bang Arun? Sesuatu itu baik dan buruk, kemana patokannya? Apakah ke akal atau ke syariat? Nggak tahu. Aba Ayyub, Aba Ikrimah, kemana patokan sesuatu itu baik atau buruk? Apakah kembali kepada akal atau kembali kepada syariat? Ini disebutkan para ulama, dan ada dua firqah menyimpang dalam perkara ini, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Sementara ahlu sunnah pertengahan. Masalah tahsin wa taqbih al-aqlayain dikatakan di kitab usul fikih. Ibn Qudamah menyebutkan ini di Rawdatun Nazir. Kaifa Aba Rayhan, sesuatu itu baik, itu kembali kepada akal atau syariat? Kepada syariat. Jadi kalau yang dipandang syariat itu baik, kemudian dipandang akal itu buruk, masalah ini dikatakan bahwa ada dua kelompok menyimpang. Asy'ariyah hanya berpatokan pada syariat, hanya berpatokan pada syariat dan meninggalkan akal. Sampai kata mereka, sekiranya syariat membolehkan zina, tentu zina itu baik. Dan ini kesalahan. Dan satu lagi, Mu'tazilah mengatakan kembalinya kepada murni akal. Ini juga tentu kesalahan besar. Maka ahlu sunnah pertengahan, kita menggunakan akal dan syariat. Tapi perlu diperhatikan,
semua yang dianggap syariat adalah kebaikan, maka kebaikan bagi akal. Semua yang dianggap syariat adalah kebaikan, maka secara akal pasti juga kebaikan. Maka semua yang dianggap dipandang syariat adalah keburukan, begitu juga akal kita pasti memandang itu keburukan. Nah, maka inilah akidah Ahlus Sunnah dalam perkara usul fikih. Ini masalah usulnya dikatakan at-tahsin wa at-taqbih, sesuai itu baik atau buruk. Maka harus kembali apa? Kepada syariat, kan gitu. Hukum asalnya syariat, akan tetapi akal mengikuti apa? Mengikuti syariat, tidak meninggalkannya. Sebagaimana Asy'ariyah kata mereka enggak dipakai akal. Nah, walaupun apa? Sudah ditetapkan oleh syariat. Maka ini kesesatan. Taib. Begitu juga di antara bentuk sunnah yang sudah mati kata penulis di sini adalah as-salat fi ni'al. Salat dengan sendal. Boleh. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis kan gitu. Di antara bentuk sunnah kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di mengenakan sendalnya, kan gitu. Nah, makanya masyayikh kita di Yaman, Syekh Bashar hafizahullah di samping ana, begitu beliau sholat di teras masjid itu pakai sendal. Kalau sekarang kita buat sendal pakai di sini, kalau pakai sendal dilempar marbot kita, kotor masjidnya. Nah, maka disesuaikan dengan kondisinya, bukan di dalam masjid tentunya sudah dibuat karpet, sudah dibersihkan, kan gitu. Mudarat yang ada. Mengamalkan sunnah pun lihat kondisinya, bukan sampai melanggar unsur yang lain, kan gitu. Contohnya safar, lagi di jalan, di tengah jalan, atau lagi di ladang misalnya, ada hajat keluar masuk sholat, maka silahkan sholat pakai sendal. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Kemudian juga apa yang menunjukkan bahwa mansanna, kan gitu kan, kalimat sanna di dalam syariat itu maksudnya apa? Siapa yang menjadi contoh menghidupkan, bukan siapa yang membuat bid'ah hasanah. Makanya kata Nabi SAW, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Kata Nabi SAW, tidaklah setiap jiwa yang terbunuh karena kezaliman kecuali bagi anak Adam yang pertama dosa atas pembunuhan itu. Subhanallah. Allah alam siapa namanya, Habil atau Qabil. Nah, makanya kata Nabi SAW, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun. Kenapa? Karena anak Adam yang pertama membunuh saudaranya, kan gitu. Nah, kecuali dia mendapatkan dosanya. Apa kata Nabi? Li'annahu awwalu man sanna. Li'annahu awwalu man sanna al-qatal. Maka di sini sanna maknanya apa? Mencontohkan. Nah, bukan apa? Membuat bid'ah. Bukan membuat bid'ah dalam syariat. Artinya mencontohkan sebuah amalan. Nah, dan amalan yang sayyi'ah, maka juga diantaranya kebid'ahan. Siapa yang memberikan menjadi contoh kebid'ahan bagi orang lain dan orang lain mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosanya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan di antara sunnahku, fa'amila bihan nas, kemudian manusia mengamalkannya, kana lahu mislu ajrin man amila biha la yunqas min ujurihim syai'a. Naam, maka orang-orang yang mengamalkannya akan mendapatkannya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Berkata Syekh bin Baz ketika ditanya, li zumala yahtajjuna bima ibtada'a fid din,
بأنها سنة محتجين بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة هل يثبت ذلك حجة لزملاء أم لا؟ Syekh bin Baz ditanya rahimahullah, ada seseorang bertanya, aku memiliki kawan-kawan yang berhujjah dengan hadis ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, akan bolehnya apa? Berbuat kebid'ahan. Maka apa kata Syekh bin Baz? Hadza ghalatun wa mughalatatun. Ini kesalahan dan berusaha memutarbalikkan kesalahan. Ini kesalahan dan memutarbalikkan kesalahan. ولا يجوز أن يحتج على إيجاد البدع وعلى إقرار البدع بهذا الحديث الصحيح. Tidak boleh berhujjah akan melakukan kebid'ahan dengan hadis yang sahih ini. Kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, yakni man sanna fil Islam, wal murad bidzalika, kata beliau, maksud dari sanna fil Islam izharuha wa ibrazuha wa da'watu ilaiha ba'da umitat أو جهلها الناس. ليس المراد بذلك الابتداء والإحداث، لأن هذا يناقض قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Kata beliau, makna man sanna fil Islam, siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, artinya yang menampakkan dan yang mendakwahkan kebaikan dan sunnah yang telah mati atau manusia tidak mengetahuinya. Bukan maksudnya, kata beliau, membuat kebid'ahan, karena ini menyelisih ucapan Nabi, barang siapa yang melakukan atau membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak ada contohnya, fahuwa raddun, kan gitu, maka akan tertolak. Begitu juga ucapan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Begitu juga ucapan Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Berarti pembagian bid'ah itu hanya dua, imma bid'ah lughawiyah atau bid'ah syar'iyyah. Cuma itu. Adapun bid'ah wajibah, bid'ah makruhah, bid'ah mustahabbah, hada laysa lahu dalil. Bid'ah itu ada dua, imma bid'ah lughawiyah wa imma bid'ah syar'iyyah. Udah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Kullu bid'ah syar'iyyah bid'ah yadkhul fi bid'ah lughawiyah. Kullu bid'ah syar'iyyah yadkhul fi bid'ah lughawiyah wa laysa kullu bid'ah lughawiyah yadkhul fi bid'ah syar'iyyah. Semua bid'ah syara' yang masuk ke dalam syariat masuk juga ke dalam bid'ah secara bahasa, tapi tidak semua yang masuk ke dalam kategori bid'ah secara bahasa masuk ke dalam bid'ah secara syariat. Wadah? Jelas? Segala sesuatu yang dikatakan bid'ah secara syariat, dia juga termasuk bid'ah secara bahasa. Tapi tidak semua bid'ah secara bahasa itu masuk ke dalam bid'ah secara apa? Secara syariat. Kalau dikatakan bid'ah secara bahasa, kita semua yang ada di muka bumi ini sekarang bid'ah bagi orang-orang yang lalu, kan gitu. Sesuatu yang baru. Mikrofon, mobil, ini baru bisa kau dibilang bid'ah. Ente bid'ah dari ujung kaki sama ujung rambut, iyalah. Siapa yang bisa menolak bid'ah secara bahasa? Tapi apakah itu yang Nabi maksud alaihi wasallam? Maksudnya bid'ah secara bahasa? Tentu tidak. Yang dimaksud adalah bid'ah secara syariat yang kalian amalkan dan kalian sandarkan kepada agama. Nah, bukan hanya sebatas menjadi sarana dan wasilah dalam kehidupan manusia. Ini juga kita bahas dalam masalah maslahat mursalat, kan gitu. Masalah istihsan udah kita bahas. Kebanyakan orang-orang tidak bisa membedakan antara maslahat mursalat dan istihsan dan bid'ah. Nah, ini pertemuan ini udah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ada di YouTube. Nah, perbedaan antara bid'ah dan maslahat mursalat dan al-istihsan, dan al-istihsan yang dibolehkan. Apa maslahat mursalat? Kemarin sudah kita sebutkan. Karena mereka sering ketipu sama bid'ah sama maslahat mursalat. Maslahat mursalat kata mereka bid'ah, bid'ah kata mereka maslahat mursalat. Ini yang menjadi syubhat juga di kalangan manusia di zaman ini. Apa maslahat mursalat? Kevin? Intinya maslahat mursalat itu apa itu?
Nah, Abah Rizki. Nah, kan? Nah, Abah Rehan. Apa maslahat mursalat? Atau satu-satu dulu, apa makna maslahah? Nah, kebaikan. Taib. Kemudian apa makna mursalat? Mursalah secara bahasa yang dilepaskan. Kemudian secara syariat, secara istilah apa makna mursalah? Manfaatnya mencocoki tujuan syariat yang tidak ada dalil khusus menyebutkan bolehnya atau tidak bolehnya perbuatan ini. Ahsan. Sesuatu yang memiliki kebaikan akan tetapi yuwafiq maqasid asy-syariah, sesuai dengan tujuan syariat, seperti menjaga jiwa, hifdzun nafs, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga nasab. Ini ad-daruriyatul khams, 5 pondasi yang wajib, dan dengan ini diturunkannya syariat, kan gitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal dan menjaga kehormatan dan nasab. Nah, maka ketika ada sesuatu yang mengandung kebaikan, maka tidak ada secara nas penetapannya dibolehkan, atau juga tidak ada larangannya secara nas. Contohnya apa? Maslahat mursalat. Abu Rehan, Abu Darda, contoh maslahat mursalat. Misaluhu, nah, rambu-rambu lalu lintas, kan gitu. Nah, seperti pembuatan paspor identitas dan seterusnya. Ini diantara maslahat mursalat. Begitu juga kata para ulama, masuk ke dalam siasah syariah. Karena apabila tidak dengan ini, tidak akan terjadi, enggak akan lancar urusan ini. Contohnya kalau enggak ada rambu lalu lintas, bisakah kita di persimpangan menuju, enggak ada merah, enggak ada hijau, kan gitu. Nah, maka mereka enggak bisa membedakan juga antara maslahat dan mursalat. Begitu juga seperti apa? Seperti azan dengan mikrofon. Apa tujuan azan dengan mikrofon? Maqasid syariahnya, tujuan syariat disyariatkan azan apa sih? Bang Ismail, memanggil orang, kan gitu. Isal as-saut, sampai suara, kan gitu. Makanya di zaman Nabi orang naik ke menara. Begitu juga dipilih suara yang anda, kata Nabi, yang paling keras, yang paling bagus. Kalau sekarang mikrofon boleh digunakan dalam rangka apa? Menyampaikan suara supaya orang faham, supaya orang tahu. Kalau sekarang udah masuk waktu sholat, maka ini diantara apa? Tujuan syariat. Tujuan syariat. Kapan digunakan, bolehnya digunakan maslahat mursalat? Apabila tidak menyelisihi nas dan tidak menyelisihi ijma'. Nah, begitu juga kata para ulama, idza kana fihi al-muqtadi, ada pendorong dan terangkat penghalang. Di zaman Nabi orang-orang belum diciptakan mikrofon. Bisa jadi mungkin kalau udah ada mikrofon, udah pakai mikrofon. Tapi apakah ini kita beribadah kepada Allah dengan mikrofon ini? Kan gak ada orang beribadah dengan mikrofon. Maka jangan dikiaskan antara bid'ah maulid dengan mikrofon. Kalian udah pakai bid'ah maulid, pakai mikrofon pula lagi, jadi double. Nah, taib. Kemudian bid'ah atau syubhat syubhat yang ketiga, syubhah ats-tsalitsah, syubhat yang ketiga. Ini yang paling masyhur. Yaqulun, mereka berkata, para yang maulid, inna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qad samma jam'an nas liqiyam Ramadan bid'atan wastahsanaha wa dhalika hina jama'a an-nas li salati at-tarawih qala ni'mal bid'ah hadhihi. Hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Mereka berhujjah dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk salat tarawih, kan gitu, qiyam Ramadan,
dikatakan tarawih. Sebenarnya tarawih itu qiyamul lail, samanya itu. Cuma ketika di Ramadan kenapa dikatakan tarawih? Lebih panjang dan ada istirahatnya, rahah. Nah, lebih ditekankan dan difokuskan salat di situ, makanya dikatakan rahah. Hakikatnya qiyamul lail. Tarawih itu salat malam. Maka kata mereka ini bid'ah kan gitu kan, sebagaimana kata Umar, ni'mal bid'ah hadhi, sebaik-baik kebid'ahan adalah ini, artinya berkumpulnya manusia di masjid dan melakukan salat malam. Karena kondisi demikian setiap malam tidak dilakukan Nabi. Lihat, banyaknya manusia dan dilakukan setiap malam tidak dilakukan Nabi. Akan tetapi Nabi SAW pernah melakukan apa? Salat berjamaah di masjid, salat berjamaah, salat tarawih di masjid, tapi tidak setiap malam. Tidak tiap malam. Naam. Maka yang pertama kita katakan bahwa bid'ah yang dimaksud oleh Umar ibn Khattab adalah apa? Bid'ah? Bid'ah apa? Bid'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah apa? Jihad? Bid'ah syar'iyah. Yang kedua bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Yang dimaksud Umar apakah bid'ah syar'iyah atau bid'ah lughawiyah? Nah, ahsan, jelas jawabannya bid'ah lughawiyah secara bahasa. Karena Umar bin Khattab di antara sahabat yang paling memerangi apa? Kebid'ahan yang dimasukkan ke dalam syariat. Nah, taib, kisah ini kisahnya panjang kan gitu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, maksudnya malam Ramadan, shalla dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun. Kemudian manusia pun apa? Ikut di belakang Nabi alaihi wasallam. Thumma shalla minal qabilah fa kathura an-nas. Kemudian setelahnya Nabi pun salat, makin banyak orang-orang. Thumma ijtama'u al-lailata ats-tsalitsah aw rabi'ah. Kemudian berkumpul juga di malam ke-3, ke-4 di bulan Ramadan. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah alaihi wasallam. Falamma asbaha qala ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khushitu an tufrada alaikum. Kemudian besok malamnya Nabi enggak keluar-keluar, enggak mau jadi imam. Ditunggu-tunggu enggak datang kan gitu. Kemudian kata Nabi apa? Apa yang aku lihat dari perbuatan kalian semakin banyak dan semakin meluas, semakin rapat jamaah, tidaklah aku batalkan, artinya aku enggak jadi imam pada malam ini, kecuali aku khawatir nanti orang-orang menganggap apa? Salat malam ini, salat tarawih ini sesuatu yang wajib bagi mereka. Lihat, illahnya apa? Khasyatu tufrad alaikum. Inni khasyitu an tufrad alaikum. Aku khawatir orang-orang menganggap itu wajib bagi mereka. Fanassa Rasulullah SAW ala illati allati li ajliha taraka al-jama'ata fi salati at-tarawih. Maka Nabi pun membuat nas, itu illah dalam istilah usul fikih, wa hiya khasyatul fardiyah, dikhawatirkannya apa? Diwajibkan. Falamma ra'a Umar radhiyallahu ta'ala, ketika Umar melihat annal illah qad zalat, ketika manusia sudah apa? Sudah faham bahwa salat tarawih itu sunnah, kan itu, karena di antara sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, sebagian menganggap itu wajib. Ini yang Nabi khawatirkan. A'ada salat tarawih jamaah, ketika Nabi sudah wafat, illah itu sudah hilang, orang-orang enggak akan menganggap apa? Salat tarawih itu wajib lagi. Maka Umar bin Khattab pun membuat apa? Membuat jamaah, mengumpulkan manusia. Wal qa'idah fi dzalik anna sabab yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Maka ini kaidah dalam usul fikih, as-sabab kan itu berputar pada illahnya, pada sebabnya, itu apabila ada dan tidak adanya. Naam. Adzan, fadhal.
طيب. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam tentang mengomentari hadis ini, aktsaru ma fi hadha tasmiyah Umar radhiyallahu taala anhu tilka bid'atan ma'a husniha wa hadhihi tasmiyah lughawiyyah la tasmiyah syar'iyyah. Kata Syekhul Islam bahwa penamaan bid'ah yang dimaksud Umar adalah lughawiyyah, secara bahasa, bukan secara syariat. وذلك أن البدعة اللغوية تعم كل فعل ابتدأها من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. Kata beliau Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa bid'ah lugawiyah itu mencakup segala sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Berarti bid'ah lugawiyah itu mencakup bid'ah syar'iyah. Tapi bid'ah syar'iyah belum tentu bid'ah lugawiyah. Bid'ah lugawiyah, bid'ah syar'iyah sudah pasti masuk ke dalam bid'ah lugawiyah. Kan gitu kan? Tapi tidak semua bid'ah lugawiyah masuk ke dalam bid'ah syar'iyah. Contohnya itulah mobil, bid'ah lugawiyah. Kita sendiri pun bid'ah lugawiyah. Adanya kita di muka bumi ini. Karena min ghairi misalin sabiq, artinya bagi orang-orang terdahulu kita enggak ada. Kan gitu. Mobil bagi orang terdahulu enggak ada, berarti bid'ah. Iya, secara bahasa. Akan tetapi apakah masuk ke dalam syariat? Nah, kalau menolak bid'ah lugawiyah berarti menolak manusia berkembang, lahir dan seterusnya. Udah jangan, udah kita kembali ke zaman Nabi dulu. Hidupnya gitu, harus naik onta, itu baru. Tapi yang dimaksud oleh Nabi yang dilarang dalam agama ini adalah bid'ah apa? Bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah lugawiyah. Naam. Wa qala al-Imam Ibn Katsir, perhatikan apa kata al-Imam Ibn Katsir. Wal bid'atu ala qismaini. Bid'ah itu ada dua jenis, cuma ada dua jenis. Taratan takunu bid'atan syar'iyyah. Kadang-kadang maksudnya bid'ah syar'iyyah ka qauli alaihi wasallam fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa taratan bid'atan lughawiyatan ka qauli Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu inda jam'ihi iyyahum ala salati at-tarawih wa istimrarihim ni'matil bid'ah hadhihi. Ini jelas nas dari Al-Imam Ibn Katsir bahwa yang dimaksud dengan bid'ah ucapan Umar adalah bid'ah lughawiyah, bukan bid'ah syar'iyah. Naam. Dan ini beliau sebutkan di tafsir Ibn Katsir. Wa qala al-Imam Ibn Rajab, berkata al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, wa amma ma waqa'a fi kalam as-salaf min istihsani ba'd al-bid' fa innama dhalika fi al-bid' al-lughawiyyah la syar'iyyah. Famin dhalika qawli عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصول من الشريعة ترجع إليها. انتهى قوله من جامع العلوم والحكم. Berkata Imam Ibn Rajab, adapun yang terjadi pada ucapan sebagian salaf bahwa mereka mengatakan ada bid'ah, kan gitu, maka sesungguhnya seluruh ucapan salaf yang mengatakan adanya bid'ah yang mereka anggap sesuatu itu baik dibawa kepada masalah bid'ah lughawiyah, bukan ke makna bid'ah syar'iyah. Di antaranya ucapan Umar ibn Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maksudnya salat tarawih berkumpul setiap malam dan banyaknya manusia di masjid. Karena di zaman Nabi, kata beliau, wa muraduhu anna hadzal fi'l, perbuatan ini yakni belum ada sebagaimana di waktu Nabi, kan gitu. Karena Nabi apa? Takut, khasyah al-fardiyah, kan gitu. Wa inni khasyitu an tufradu alaikum, aku khawatir diwajibkan bagi kalian salat, atau kalian menganggap salat tarawih itu wajib sehingga menyusahkan manusia, kan gitu. Enggak semua orang apa? Bisa salat malam berjamaah di masjid. Jelas. Tidak semua orang bisa berjamaah salat di masjid atau salat tarawih, afwan. Wa qala al-Imam bin Baz, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, at-tarawih fa'alaha an-nabi alaihi salatu wasallam. Tarawih itu dilakukan Nabi
dilakukan berjamaah malam pertama, kedua dan ketiga kan gitu. Malam keempatnya Nabi enggak keluar lagi. Malam keempatnya Nabi enggak keluar kan gitu. Apa kata Nabi? Aku khawatir diwajibkan bagi kalian apa? Salat tarawih dengan cara berjamaah di masjid. Nah, kemudian beliau menyebutkan kalam yang panjang. Sekiranya law sallamna jadalan, ini selalu dalam istilah al-bahth wal munadharah, dalam istilah berdebat. Okeylah sekiranya kita terima, sekiranya walaupun kita enggak menerima kan gitu. Okeylah kalau kita katakan sekiranya kita menerima ucapan Umar itu membolehkannya bid'ah. Maka ucapan Umar menyelisih ucapan Nabi alaihi wasallam. Kan gitu. Ucapan Umar menyelisih ucapan Nabi. Ucapan sahabat apabila menyelisihi nas awil ijma' fa innahu mardud, maka tertolak, tidak menjadi hujjah. Ucapan sahabat apabila menyelisihi nas awil ijma', ini kaidah dalam usul fikih dan ini disepakati para ulama. Nah, yang para ulama itu berselisih hal qaulus sahabi hujjah atau laysa bihujjah. Ini kemarin sudah kita sebutkan kan? Tahrir mahal niza', tahrir mahal niza'. Apa titik perselisihan antara usul fikih atau ulama usul fikih tentang ucapan sahabat, apakah hujjah atau tidak hujjah? Abu Darda. Jika dia berbicara tentang hal yang gaib maka hujjah. Apabila sahabat berbicara tentang perkara yang gaib maka hujjah. Ahsan, tenang. Ini yang pertama. Karena bukan mahalul ijtihad kan gitu. Enggak mungkin para sahabat berbicara tentang perkara yang gaib tanpa ilmu. Berarti kecuali dia mendengar dari Nabi alaihissalam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perkataan sahabat tidak menyelisih syariat. Apabila ucapan sahabat tidak menyelisih syariat atau ijma' atau ucapan sahabat yang lain. Apabila ucapan sahabat tidak menyelisih nas atau ijma' atau ucapan sahabat yang lain. Apakah ini hujjah atau tidak hujjah? Ini menjadi khilaf. Ini menjadi khilaf. Adapun ucapan sahabat menyelisihi nas awil ijma' atau qaulu sahabiyyin akhar laysa bihujjah bil ittifaq. Nah, kemudian bahwa perbuatan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ini bid'ah, maksudnya berkumpulnya manusia dan mengumpulkan manusia untuk salat berjamaah ketika malam tarawih kan gitu. Kata beliau, la yu'addu wa la yu'tabaru bid'atan syar'iyyatan la min qaribin wa la min ba'id. Ini tidak terhitung bid'ah secara syariat atau secara syariah, tidak secara dekat atau secara jauh. Dari semua sisi enggak ada hubungannya dengan bid'ah syariah. Yang pertama kata beliau, karena Umar di antara manusia atau sahabat yang paling berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan memerangi bid'ah. Sebagaimana kisah yang terjadi dengan seseorang yang beliau cambuk dengan apa? Dengan pelepah kurma. Siapa orang yang dicambuk itu? Abu Ikrimah. Kita sebutkan di kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Karena dia bertanya tentang mutasyabih Al-Quran, kan itu. Wal mursalati urfa ila akhiri. Dia bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran yang membuat orang bingung. Di sebagian kisah dia dikatakan suka mendebat. Siapa namanya? Sabir bin Asal, yang dicambuk oleh Umar dengan pelepah kurma sampai berdarah kepalanya, baru sekarang keluar syubhatnya katanya. Sampai udah bocor kepala itu baru keluar syubhatnya. Nah, maka bagaimana mungkin Umar bin Khattab melakukan kebid'ahan kan gitu? Bahkan Umar di antara orang yang paling kuat memerangi kebid'ahan. Yang kedua, bahwa Nabi SAW sekiranya ucapan Umar itu membolehkan kebid'ahan, maka ada garansinya dari Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kan gitu sebagaimana dalam hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku bihi wa 'addu 'alaihi bi an-nawajidh.
Kemudian apa yang kalian lakukan dari acara maulid? Siapa yang menjamin? Apakah kalian dari Khulafaur Rasyidin sehingga ada garansi bahwa apa yang kalian lakukan adalah bid'ah hasanah? Nah, maka enggak ada hujjah mereka sedikit pun. Maka inilah yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tentang apa? Ucapan Umar ibn Khattab, nikmat hadhihi al-bid'ah atau nikmat al-bid'ah hadhihi. Yang pertama apa? Jawabannya ketika ada yang beristidlal dengan kisah Umar ini, bahwa Umar mengatakan adanya bid'ah hasanah salat tarawih di zaman Nabi alaihi wasallam. Nah, ringkasannya, rangkumannya apa? Pertama kita katakan Abu Darda. Ahsan. Yang pertama, maksud dari Umar bid'ah adalah bid'ah lugawiyah, bukan bid'ah syar'iyah. Nah, yang kedua, bahwa kemungkinan Umar sunnahnya diikuti dengan, atau sebelum itu bahwa salat tarawih memiliki asal dalam perbuatan Nabi, kan gitu. Akan tetapi Nabi tidak melakukannya setiap malam dan berjamaah. Kenapa? Apa ilahnya? Sebab tidak dilakukannya? Fajar. Apa sebabnya? Karena takut bahwasanya itu menjadi wajib. Nah, ahsant. Khasyatul fardiyah. Sebagaimana kata Nabi apa? Wa inni khasyitu an tufrada alaikum. Sesungguhnya aku khawatir salat tarawih berjamaah ini dilakukan tiap malam. Aku khawatir wajib bagi kalian. Sehingga Nabi enggak mau keluar malam keempat untuk menjaga itu. Ketika illah itu sudah hilang, manusia sudah faham bahwa salat tarawih itu sunnah, maka Umar apa? Menghidupkan setiap malam, enggak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, ada banyak sebenarnya bantahannya, kan gitu. Ini ringkasannya saja. Yang ketiga, sekiranya pun benar perkataan Umar itu. nah, ahsan. Law sallamna jadalan, kan gitu. Sekiranya kita lah kita katakan maksud Umar adalah bid'ah syar'iyah, maka ini menyelisih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan sahabat apabila menyelisih nas atau ijma' atau ucapan sahabat yang lain, maka laisa bihujjah. Nah, begitu juga jawaban berikutnya bahwa Umar adalah manusia yang paling memerangi bid'ah. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa maksud dari bid'ah ucapan Umar itu adalah bid'ah lugawiyah, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab. Nah, fi soal, ada pertanyaan? Nah, fi soal. Mungkin 2 syubhat setiap malam atau 3, kan gitu, tergantung syubhatnya. Kalau panjang bisa jadi 1 pertemuan. Beliau menyebutkan ada kalam banyak dari kalam ulama, tapi yang intinya berputar pada makna tadi. Untuk mempersingkat waktu. Nah, fi soal. Ada pertanyaan? Adapun yang syubhat yang pertama, bahwa mereka beristidlal dengan apa? Dengan ayat suratul Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Maka ini sebagaimana yang dikatakan para ulama, tidak ada secuil pun sisi pendalilan akan bolehnya bid'ah. Yang pertama, bahwa di dalam ayat itu Allah mencela orang-orang rahban, yakni rahib-rahib ini melakukan kebid'ahan, kan gitu.
Nah, sekiranya oke lah kita katakan ayat itu menunjukkan bolehnya berbuat kebid'ahan, maka ini dikatakan ini syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita bukan syariat kita. Ini pendapat sebagian ulama. Oke lah kalau syariat sebelum kita juga di antara syariat kita, maka syariat sebelum kita ini telah menyelisihi apa? Menyelisihi syariat kita, karena Nabi SAW melarang dari kebid'ahan, kan itu. Berarti tidak ada celah bagi mereka untuk menjadikan ayat ini sebagai hujjah untuk membenarkan acara bid'ah dan maulid. Nah, khalas. Ada yang kurang jelas yang perlu diulang. Definisi bid'ah secara syariat. Kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan definisi bid'ah secara syariat? Abu Raihan? Di pertemuan yang kemarin kita sebutkan gitu tentang masalah bid'ah secara bahasa, makna bid'ah itu apa. Nah, Abu Ikrimah, definisi bid'ah di awal-awal pertemuan kedua atau ketiga kalau nggak salah. Ada definisi yang beliau sebutkan dan ada definisi yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, kan gitu. Abu Darda, Fakart? Tidak ada sesuatu yang diadakan di dalam agama Allah tanpa dalil. Nah, itu disebutkan penulis kan? Segala sesuatu yang diadakan di dalam agama, baik dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil. Nah, sebagaimana dikatakan Asy-Syatibi, bid'ah itu apa? Huwa ikhtira'un kaitu fid din mudahi lisyariah, yuqsad bihi as-suluk wal mubalaghah fi at-ta'abbud. Ini kata Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai agama, mudahi lisyariah, menyerupai musyabih lisyariah, yang seseorang mengerjakannya dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan diinginkan adalah apa? Ibadah. Diinginkan adalah ibadah. Mubalaghah fi ta'abbud, dan maksudnya ibadah yang lebih dari kapasitasnya. Maka itulah bid'ah. Akan tetapi ini pun makanya bid'ah itu berjalan pada maksudnya patokannya dhabit syurutu ittiba'is sunnah, syarat mengikuti sunnah. Apabila tidak terpenuhi syarat ini maka akan jatuh pada kebid'ahan. Siapa yang menyebutkan 7 perkara itu? Jadi kan di antara ciri khas bid'ah, Nabi tidak sebutkan spesifik sesuatu itu bid'ah. Matanya itu maulid bid'ah, enggak ada. Kan gitu. Baca kulhu itu bid'ah, enggak pernah Nabi sebutkan di dalam hadis. Karena ada banyak bid'ah. Bid'ah itu bukan cuma amalan tapi i'tiqad juga. Termasuk di antara yang meyakini Al-Qur'an makhluk. I'tiqad Al-Qur'an makhluk adalah bid'ah mukaffirah. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad, kan gitu. Meyakini perbuatan manusia adalah, atau manusia keyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya, khalqu af'alil ibad. Ini di antara bid'ah. Bahkan di zaman dahulu bid'ah yang paling banyak itu terjadi pada keyakinan, bukan dalam perkara amalan. Makanya bid'ah maulid ini terjadi di kurun keempat, generasi keempat, kan gitu. Sementara di zaman dahulu, di zaman Imam Ahmad, Imam Malik, itu bid'ah dalam keyakinan yang banyak. Bid'ah qadariyah, bid'ah masalah takdir, bid'ah khawarij. Bid'ah amalan enggak ada, sedikit, kan gitu. Makanya munculnya bid'ah amaliyah ini di akhir-akhir ini. Makanya para ulama di zaman dahulu tidak sibuk menspesifikkan dan bantahan kepada orang-orang yang melakukan amalan bid'ah. Akan tapi membuat patokan, di antaranya adanya apa? Ibadah itu. Makanya kan apabila berkaitan dengan ibadah, makanya syurutul ittiba', syurut mengikuti sebuah ibadah, pertama harus ada sebab. Ada sebab melakukan ibadah itu. Sebab ini berkaitan dengan waktu dan tempat. Berkaitan dengan waktu dan tempat.
apabila melakukan sebuah perbuatan mengkaitkan dengan waktu dan tempat, ini yang dikatakan sebab yang tidak syariat tunjukkan, maka jatuh kepada bid'ah. Itulah contohnya apabila setiap masuk ke dalam rumah salat 2 rakaat. Ngapain kau? Salat tahiyatul bait, salat memuliakan rumah. Apakah ini bid'ah atau tidak? Jelas bid'ah. Kenapa? Kenapa bid'ah? Abah Jihad, salat ada dalilnya. Ayo, mengkhususkan kan gitu, mengkaitkan apa? Tempat dan waktu. Kenapa kok tiap masuk rumah salat 2 rakaat? Apakah Nabi pernah khususkan rumah setiap masuk apa? Salat 2 rakaat. Begitu juga acara Maulid. Kenapa kalian khususkan 12 Rabiul Awal? Ada apa? Sementara para ulama khilaf kelahiran Nabi kapan? Yang sepakat itu kematian Nabi 12 Rabiul Awal. Berarti kalian lebih dekatnya sebenarnya merayakan kematian Nabi daripada merayakan kelahirannya. Nah, itu diantaranya sebab. Kemudian ada kadar kan gitu, ada kadarnya. Seperti salat zuhur 4 rakaat, ada kadarnya. Ucapan zikir-zikirnya, bacaannya, dan seterusnya itu ada. Maka siapa yang menambah kadar ini jatuh kepada kebid'ahan. Ada tawaf orang di Ka'bah 12 kali, tidak diterima kan gitu. Atau misalnya maghrib, oh ini kita kan cuaca agak hujan, kita sholat maghrib 8 rakaat ya, biar enak kan gitu, banyak, besar pahalanya. Tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan kadar yang Nabi ajarkan. Nah, begitu juga dengan kaifiyat, bagaimana cara mengerjakannya kan gitu. Apakah Nabi pernah berzikir geleng-geleng kepala la ilaha illallah, la ilaha sampai patah kepalanya? Dari mana dapat kalian ini kan gitu? Tidak pernah Nabi ajarkan. Makanya para ulama pun khilaf tentang masalah tasbih. Tasbih itu apa namanya? Ya tasbih apa namanya? Yang biji-biji itu. Nah, walaupun itu sebagian para ulama khilaf kan gitu. Apakah itu masuk dalam kaifiyat? Itu oke lah, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi yang lebih sesuai dengan sunnah apa? Mengerjakan atau bertasbih dengan ruas-ruas jari, bukan dengan alat penghitung. Memang, tapi ini masih ringan gitu. Tapi kalau teriak-teriak mengganggu orang, solawat-solawat, memang dengaran itu. Kemarin saya bilang, aku kira udah mulai orang-orang sini pakai salat-salat habis subuh kan. Maka pernah nggak Nabi SAW ajarkan demikian? Silahkan bersolawat, tapi jangan pakai mic, jangan paksa orang mendengarkan suara yang nggak enak. Nah, begitu juga Nabi SAW mengajarkan zikir kan? Zikir ada zikir mutlak, ada zikir pagi dan petang, ada kadarnya 3 kali, ada 2 kali. Begitu juga habis sholat, ada kadarnya ditentukan. Maka kebanyakan manusia memasukkan yang mutlak kepada muqayyad. Itu dia, memasukkan yang mutlak yang Nabi SAW bukakan luas di situ ibadah zikir salat mutlak kepada muqayyad, kepada yang terikat. Ini juga di antara bentuk kebid'ahan kan gitu. Karena takyid, terikatnya sebuah ibadah itu tergantung pada syariat. Apakah syariat mengikatnya atau tidak? Nah, kemudian kadar, kaifiyat, waktu dan tempat, al-makan wa az-zaman. Inilah di antara patokan ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Makanya bid'ah yang kita maksud di sini adalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, amalan gitu. Adapun bid'ah di zaman dulu, di zaman para ulama dahulu yang masuk yang paling banyak itu bid'ah dalam perkara akidah, keyakinan. Makanya ketika Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan oleh kalian kebid'ahan, perkara yang baru. Itu masuk mencakup pada ucapan, perbuatan dan keyakinan. Bid'ah itu mencakup pada ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ilahuna alhamdulillah.